kita memasuki acara inti pengajian kita, Bapak sekalian, yaitu pengajian pagi hari ini, pengajian Fastabiqul Khairat akan disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Haji Muhammad Lili Setiadi. Sepenuhnya kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Musanib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Yang kami hormati Bapak Ibu senior kita yang saya cintai dan saya banggakan, kemudian Bapak Ketua Umum PPKJ Pusat Bapak Edward Azizi, Bapak Ibu pengurus Fastabiqul Khairat yang telah berjuang bersama-sama untuk mendirikan Fastabiqul Khairat ini. Ya. Dan wabil khusus pada peserta JUM semuanya Bapak Ibu yang saya lihat alhamdulillah se-Indonesia hadir. Terima kasih, semoga tetap semuanya mendapatkan istiqomah, tawadu dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya juga mengucapkan terima kasih pada Ibu Yuni yang hari ini memfasilitasi Zoom meeting. Dan memang awalnya pertemuan Zoom meeting ini diawali juga prakarsai oleh Bu Eis Ratnasari. Terima kasih juga Bu Eis. Baik Bapak Ibu sekalian, kita pagi hari ini dengan tema menggapai kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Saya terinspirasi mengambil tema ini karena nama pengajian kita adalah Fastabiqul Khairat. Fastabiqul Khairat artinya kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Masya Allah. Semoga semuanya di sini kita akan terus berhijrah, terus berkomitmen terhadap berlomba-lomba dalam kebaikan ini. Bapak Ibu sekalian, pertanyaan saya adalah, Bapak Ibu, kita hidup ini apakah kita sudah punya yang namanya tujuan hidup? Ya. Semua organisasi, perusahaan, apapun namanya, pasti ada yang namanya tujuan hidup. Nah, kita yang hidup ini harus juga punya komitmen apa itu namanya tujuan hidup. Kalau binatang, tujuan hidupnya apa? Hidup untuk makan. Nah, kalau kita tujuan hidupnya tidak hanya untuk makan. Di dalam Al-Quran yang lain dikatakan, "Wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Jadi coba kita ingatkan, saya mengingat kembali pada Bapak Ibu sekalian bahwa kita diciptakan oleh Allah adalah untuk beribadah. Nah, oleh karena itu, bagaimana kita tujuan hidup kita? Kita Bapak Ibu sekalian itu sering dibaca setiap hari habis sholat, pasti dibaca doanya. Apa itu? Doa mustajab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah ya Robbi, berikanlah kami kebaikan di dunia dan di akhirat dan jauhkanlah kami dari api neraka. Masya Allah, tanpa kita sadari itu adalah tujuan hidup kita. Bagaimana kita mencapai tujuan hidup itu, mendapat kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Mari kita bahas bersama-sama. Nah, kita yang hidup ini tidak bisa ditawar-tawar lagi Bapak Ibu sekalian, kitanya harus menjadi orang yang baik. Nah, bagaimana untuk menjadi orang yang baik? Konsep dan strateginya. Yang pertama, qari'uman ta'al Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Nah, kita tanpa disadari kita mempelajari Al-Quran dan mengajarkan. Itu pun sudah kita lakukan sebetulnya. Terutama ibu-ibu. Sudah mengajarkan pada anak-anaknya, keluarganya. Hei, kamu sholat dulu. Aqimis sholat. Mengajarkan. Ya. Akan tetapi, yuk kita tingkatkan. Mengapa kita diperintahkan untuk
mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Ya. Mari kita mempelajari Al-Quran. Karena Al-Quran itu pertama ada baso irwasbahudan warahmatan liqaumin yuqinun. Al-Quran ini diturunkan adalah sebagai pedoman dan sebagai petunjuk hidup. Nah itu kita pegang sebagai pedoman dan petunjuk hidup, ya, sebagai rahmat bagi kita. Nah itu dalam Al-Quran sudah dikatakan sebagai pedoman, sebagai petunjuk hidup. Ya. Kemudian yang kedua, kenapa kita harus mempelajari Al-Quran? Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qulul Quran nafainayati yaumal qiyamah safi'an li ashabihi." Bacalah Al-Quran karena dia akan mendatangimu di hari kiamat nanti. Karena dia akan memberikan syafaat, akan memberikan pertolongan kepada kita. Allahu Akbar. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya sangat apresiasi sekali dengan pensiunan ini membentuk namanya grup pengajian. BP pembacaan Al-Quran itu BPJSTK Hatam Al-Quran. Wah, itu 30 juz setiap seminggu sekali. Luar biasa, saya sangat apresiasi sekali. Barangkali Bapak Ibu sekalian yang belum juga silahkan membentuk grup pembacaan Al-Quran itu, ya. Karena tadi itu, bacalah Al-Quran karena dia akan mendatangimu di hari kiamat nanti, syafi'an li ashabihi, dan memberikan pertolongan kepadamu. Allahu Akbar. Kemudian yang ketiga, kenapa kita diperintahkan mempelajari Al-Quran? Karena Al-Quran, kalau kita membaca Al-Quran, kita tahu, kita sadar, orang iman kita itu selalu naik turun. Betul nggak? Lagi naik, sholat ala waktiha. Kalau imannya lagi naik, sholat ala waktiha. Sholatnya tepat waktu. Tapi kalau lagi imannya turun, ya, saya ingatkan, terutama ibu-ibu juga. Kalau lagi masak tuh ibu-ibu tuh, Pak Mazwar Tanjung, lagi ngulek sambal tuh, lalu di masjid, hayya 'alas sholah, ayo 'alas sholah. Nah, sebentar nyambel dulu. Nah, itu juga harusnya berhenti dulu semua kegiatan itu. Allah sudah memanggil hayya 'alas sholah, hayya 'alas sholah, ya. Tapi semua tetap dengan kegiatan urusan duniawinya. Nah, mari kita berhijrah. Kita berhijrah betul-betul apa yang dipanggil oleh Allah langsung kita laksanakan. Itu menunjukkan ciri-ciri orang yang baik. Kemudian mengapa kita diperintahkan mempelajari Al-Quran? Dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran itu tidak ada keraguan, terutama bagi orang-orang yang takwa, bagi orang-orang yang muttaqin, tidak ada keraguan, ya. Inna nahnu nazzalna dzikra inna lahu lahafidun. Sesungguhnya Al-Quran diturunkan ini, ya, Allah akan menjaga dan memeliharanya. Orang yang baik itu mempelajari Al-Quran dan mengajarkan. Oh, itu Pak Ustadz, tugasnya kiai, tugasnya ulama. Tidak. Semua orang muslim, semua orang Islam wajib mempelajari Al-Quran, ya. Kenapa? Salah satunya supaya iman kita terus naik, bacalah Al-Quran. Innamal mu'minuna innalladzina dzukira wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu apabila disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya, ya. Dan apabila sedang turun imannya, bacalah Al-Quran, dia akan naik imannya ke atas. Allahu Akbar. Itu yang pertama, kiatnya kita kalau ingin menjadi orang yang baik. Kemudian yang kedua, bagaimana untuk menggapai kebaikan di dunia ini? Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Dan seburuk-buruknya manusia adalah orang yang panjang umurnya, buruk amalnya. Masya Allah. Nasi mantola umruhu wa hasuna amalahu wa salin nasi mantola umruhu asa amalahu, kata Rasul. Sebaik-baiknya manusia adalah yang panjang umurnya, baik amalnya. Dan seburuk-buruknya manusia adalah yang panjang umurnya, buruk amalnya. Allahu Akbar. Mari kita muhasabah, mari kita introspeksi. Para pensiunan ini termasuk saya, udah 62 tahun. Dan saya yakin Bapak Ibu sekalian, ada juga yang di atas kita. Banyak toh. Tapi kita introspeksi, muhasabah. Sudah baik belum amalnya? Ya. Apa kita termasuk orang yang baik amalnya? Atau buruk amalnya? Ya. Lalu kata sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, amalan apa yang dicintai Allah? Ya, kata Rasul apa? Sholatu ala waktiha, birrul walidain, al jihadu fisabilillah. Amalan yang dicintai Allah, kata Rasul, sholat tepat waktu. Yang kedua, birrul walidain, anak yang berbakti pada orang tua.
Yang ketiga, al-jihadu fisabilillah, berjihad di jalan Allah. Berjihad, jihad itu artinya orang yang memenangi peperangan melawan hawa nafsu. Ya. Jadi kembali, itulah amalan yang dicintai oleh Allah, kata Rasul. Nah, kemudian kiat-kiat berikutnya untuk menggapai kebaikan di dunia, apalagi khair nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, yuk kita introspeksi. Mari kita muhasabah. Sejauh mana kita sudah banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Artinya kita harus banyak membantu kepada saudara kita, kepada tetangga kita, ya, kepada keluarga, tetangga, dan para sahabat yang lainnya. Haruslah kita ringan tangan, harus baik. Kemudian apalagi untuk menggapai kebaikan dunia, makarim akhlaki minal jannah. Yang keempat adalah akhlak yang baik, itu adalah perilaku manusia ahli surga. Kalau perilaku manusia ahli surga, insya Allah pasti dijamin dia tuh orang baik. Ya, makarimul akhlak min amali jannah. Ya, akhlak yang baik. Dan Bapak Ibu sekalian, kita tahu akhlak itu ada dua, akhlak mahmudah, akhlak majmumah. Akhlak mahmudah adalah akhlak-akhlak yang baik, ahli surga. Akhlak majmumah adalah akhlak yang buruk. Ya, nah itu harus kita pelajari. Apa sih akhlak? Kalau akhlak yang baik kita semua tahu. Akhlak yang buruk apa? Pertama, anania. Kita punya akhlak egois, tidak peduli orang mau sakit mau apa, egois, maunya menang sendiri, anania. Ya, orang pensiunan jangan sampai punya akhlak majmubah. Kemudian apalagi yang kedua, gadab, itu akhlak yang pemarah. Nah kita maklum, usia kita semakin tua, itu suka timbul yang namanya di samping egois, akan timbul yang namanya pemarah. Ya, ini yang merasakan siapa? Istrinya, anak-anaknya. Sebaliknya juga gitu, istrinya pemarah, semakin tua semakin marah. Kenapa? Egoisnya timbul. Ya, yang tahu siapa? Suaminya, semakin cerewet dan lain sebagainya. Ya, gadab. Satu anania, akhlak yang buruk. Dua, gadab. Yang ketiga, hasad. Masih ada aja hasad, iri dengki. Kalau kita mau iri dengki boleh nggak? Boleh. Pada siapa? Pada ustadz, pada kiai, pada ulama, pada orang baik. Boleh iri. Kok mereka bisa jadi orang baik, kenapa saya tidak? Tapi kalau irinya yang bersifat duniawi, auzubillahi min dzalik, ya. Jadi akhlak majmumah itu anania, gadab, hasad, kemudian gibah. Nah ini yang sering terjadi. Gibah itu adalah suka ngomongin orang. Bapak, ibu, sekali-sekali ya Allah, kalau keluar tuh jangan sekali menjelekan istri, menjelekan anak. Istri juga begitu, kalau ngobrol dengan tetangga jangan suka ngomongin suami, jangan suka ngomongin anak-anak, ya gibah. Ya ayyuhalladzina amanu katsiran minadh-dhonni inna ba'dhan ismun wa la tajassu wa la ta'budu ba'dhan. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu berprasangka buruk dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah kamu menggibah satu dengan yang lainnya karena itu adalah dosa bagi dirimu. Allah sudah mengingatkan, ya, gibah itu sangat-sangat dosa, ya. Jadi anania, gadab, hasad, gibah, yang apalagi namimah. Ini yang buruk-buruk, apalagi namimah, suka mengadu domba. Masya Allah. Yuk kita muhasabah, kita introspeksi diri. Selama kita diri, pernah nggak kita melakukan namimah, ya, mengadu domba dan lain sebagainya. Mari kita muhasabah. Dan yang terakhir apa? Marohan. Marohan. Ya, marohan itu apa? Sombong. Sombong itu ada dua, sombong sam'a telinga dan sombong absor, ria sam'a, ria absor. Kalau ria sam'a pendengaran itu sombongnya pengen didengerin. Hai Pak Mazhur Tanjung, Pak Agus, Pak Muryawati Ningsi, coba sini, ayo dengarkan. Saya tadi sudah memberikan zakat, sudah memberikan sodako, sudah memberikan, itu pengen didengar kesombongannya tuh, masya Allah. Nah kalau pengen dilihat, hai Pak Mazhar Tanjung, Pak Musanif, ayo ikut saya, lihat, saya akan menyerahkan sodako, saya akan memberikan supaya dilihat. Auzubillahi min dzalik. Itu namanya ria sam'a dan ria
pendengaran dan riya mata. Jangan sampai terjadi pada diri kita seperti itu. Wala tamsi fil ardi marohan, kata Allah, dan Al-Quran dikatakan janganlah kamu berjalan di atas bumi dengan kesombonganmu, ya, karena kesombongan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kembali kepada menggapai kebaikan, itulah kiat-kiatnya. Dan kita ingin sampaikan bahwa tingkatan kehidupan manusia itu ada 4. Tingkatan yang pertama yang paling tinggi adalah mendapatkan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Sudah dia orang kaya, dermawan, naik haji berkali-kali, rajin ke masjid, sholat tepat waktu, di dunia mendapat kebaikan, insya Allah di akhiratnya mendapat surga, mendapat kebaikan. Amin. Tingkatan yang kedua, di dunianya kaya raya, ya, tapi di akhiratnya sengsara, masuk neraka. Banyak nggak? Banyak orang kaya tidak mau sholat. Orang kaya tidak mau puasa, orang kaya tidak mau bersedekah. Di dunia dia bahagia, di akhirat ya masuk neraka. A'udzubillahi min dzalik. Tingkatan yang ketiga, di dunianya tidak bahagia, ya, miskin. Tapi di akhiratnya dia masuk surga, dia mendapat kebahagiaan, jannah. Kenapa? Walaupun dia miskin, sholatnya tepat waktu, sodakohnya sering menolong orang, ya, puasanya rajin. Ada juga dia nabung ingin pengen naik haji. Ada tuh di TV, masa orang tukang tukang beca penabung sampai 50 tahun hanya ingin naik haji. Tukang beca, masa kita yang sudah sampai pensiun nggak bisa juga naik haji. Nah, di dunianya miskin, di akhiratnya dia masuk surga. Nah, kemudian yang keempat, orang miskin di dunianya sengsara, di akhiratnya juga sengsara. Kenapa? Sudah miskin, sombong, nggak mau sholat, nggak mau puasa. Ada nggak? Banyak juga. Sering saya ingatkan itu. Ada seorang pemulung pagi-pagi habis sholat subuh, saya tegur, Mas, kok nyari duit mulu jadi pemulung? Kenapa sih? Sholat aja dulu tuh, hayya 'alas sholat. Sudah memanggil kita. Bapak mah enak katanya orang kaya, makan tinggal makan. Lah saya, Pak, bagaimana mau makan kalau nggak cari duit? Nah, ini di dunia sengsara, di akhiratnya dikhawatirkan juga sengsara. Nah, mudah-mudahan kita di tingkat yang pertama. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di tingkat yang pertama, yaitu di dunianya mendapat kebaikan, di akhiratnya mendapat juga kebaikan. Nah, amin ya rabbal alamin. Yang kedua, menggapai kebaikan di akhirat. Kalau kita sudah menjadi orang yang baik, insya Allah meninggalnya juga husnul khotimah. Yang seperti kemarin dijelaskan oleh Ustadz itu. Insya Allah, kalau kita sudah menjadi orang baik, insya Allah husnul khotimah. Oleh karena itu, jangan lupa setiap habis sholat doanya, Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkanlah sakaratul maut kami. Nah, begitu orang meninggal, apakah sudah putus persoalannya? Pertanyaannya, wah udah meninggal, udah selesai. Belum tentu, Bapak Ibu sekalian. Orang yang meninggal itu, idza mata ibnu adama in qata amalahu illa min salasun. Apabila anak Adam meninggal dunia, terputuslah amalnya, ya, kecuali 3 perkara. Apa itu? Yang pertama, shadaqatin zariyah. Ya, hanya itu yang mendampingi kita. Yang kedua apa? Au ilmi yunfatahu, ilmu yang bermanfaat yang juga menjadikan akan mendampingi kita. Yang ketiga apa? Auladun solihat, anak yang soleh. Sekarang Bapak Ibu sekalian, kita rasakan mudah tidak menciptakan anak yang soleh atau soleha. Luar biasa susahnya Ibu. Kenapa? Wa alamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Dalam Al-Quran dikatakan, ketahuilah anak-anak dan harta-hartamu akan menjadikan ujian bagimu. Pertanyaan saya, Bapak Ibu sekalian, adakah di antara kita yang tidak pernah diuji oleh anaknya? Ada? Tidak ada. Semuanya pasti diuji, ya. Nah, itulah 3 untuk mendampingi kita. Kemudian juga kata Rasul, yatba'ul mayyita salah satu. Orang 3 perkara orang yang mengantarkan jenazah itu, ya. Kalau orang ada yang meninggal, 3 perkara yang mengantarkan jenazah. Pertama, yang mengantarkan adalah keluarganya. Yang kedua, yang mengantarkan adalah hartanya. Dan yang ketiga, yang mengantarkan adalah amal kebajikan. Begitu dikubur, didoakan, keluarganya akan pulang kembali meninggalkan jenazah.
Betul nggak? Ya. Yang kedua, hartanya, motornya, mobilnya, yang dibawa keluarganya untuk mengantarkan jenazah, dia akan kembali lagi meninggalkan jenazah di kuburan. Nah, yang ketiga, amal kebajikan yang mengantarkannya, dia tinggal bersama-sama di situ bersama mayitnya. Allahu Akbar. Jadi jangan lupa tadi amal kebajikan. Kemudian begitu masuk kuburan, apakah sudah selesai? Ketemu dengan namanya malaikat, makanya malaikat itu salah satu iman kita. Amantu billah wal malaikati, ya, iman kepada malaikat. Kita harus beriman, paling tidak kita harus tahu tugas-tugas malaikat yang 10 itu. Jangan lupa itu, karena kita wajib beriman pada malaikat. Begitu kita meninggal, ketemu yang namanya malaikat mungkar dan nakir, ya. Langsung ditanya, man robuka, man dinuka, man imamuka, man ihwanuka, man nabiuka. Pertanyaan-pertanyaan itu kalau bagi orang yang baik, yang beriman, insya Allah lancar. Tapi bagi orang yang tidak pernah sholat, tidak pernah berbuat amal kebajikan, arakab menjawab malaikat mungkar dan nakir, dia tidak bisa menjawab dengan lancar. Auzubillahi min dzalik. Apakah setelah ditanya sudah selesai? Belum. Orang meninggal itu, ya. Ada 5 tingkatan lagi yang harus dicapai. Pertama, yaumul qiyamah. Yang kedua, yaumul ba'as atau yaumul bad. Yang ketiga, yaumul mahsyar. Yang 4, yaumul hisab. Yang kelima, baru yaumuddin, ya. Apa itu yaumul qiyamah? Yaumul qiyamah adalah ada yang namanya kiamah kubro dan kiamah sugro. Kiamah besar yaitu kiamat semua alam semesta hancur. Lihat surat Al-Qari'ah, Tumal Qari'ah, ya. Surat kiamah itu hancur. Tapi kalau kiamat sagiro, kiamat yang kecil, yang kecelakaan, meninggal dunia, kemudian tsunami, itu adalah kiamat kecil dan kita pasti semua akan mengalami, ya kan? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang hidup akan merasakan kematiannya. Kiamat begitu meninggal masuk alam barzah, alam kubur, ya toh? Kemudian yang kedua baru yaumul ba'ts, yaitu hari kebangkitan. Hari kebangkitan di situ dalam surat Yasin ayat 51, wa nufiha fi suri fa idahum minal azdasi ila rabbihim yansilun, ya. Pada hari ini malaikat Israfil meniup trompet yang kedua, yaitu yang sangkakala. Semua orang yang di kuburan itu bangun semuanya, bangkit, berdiri. Di situ berkata, ya Allah, ada apa ini? Maha benar Rasulullah, maha benar firman-Mu ya Allah. Dia baru mengakui di situ setelah dibangkitkan. Roh-roh yang berkeliaran berlarian mencari jasadnya masing-masing. Dia berdiri di situ, ya semuanya. Kemudian yang ketiga yaumul mahsyar, baru dia berjalan menuju pada mahsyar. Di padang mahsyar itu juga matahari turun ke bawah, semua berkeringat kecuali orang-orang yang beriman dengan tersenyum wajahnya, tiada ada keraguan sedikit pun. Tapi kalau orang-orang yang berdosa berjalan ke padang mahsyar dengan berbagai cara mereka berjalan. Ada yang berjalan dengan kakinya, ada yang berjalan dengan terseok-seok, ada yang berjalan dengan terbungkuk-bungkuk, ada yang berjalan dengan tangannya dan sebagainya, menunjukkan amal kebajikannya waktu di dunia. Di padang mahsyar diperlihatkan, dan di situ insya Allah usia kita nggak ada tuh Pak Majwar Tanjung yang usianya 60 tahun. Di padang mahsyar semua usianya rata 33 tahun. Allahu Akbar. Nanti Pak Musa'alif lebih muda lagi nanti di padang mahsyar. Masya Allah. Ya, jadi berkumpullah di padang mahsyar. Nah yang keempat mana? Yaumul hisab. Nah ini hadza mata do'anna yaumul hisab dalam surat As-Sad ayat 53. Ya, janji Allah maha benar bahwa semua itu akan dihisab, akan diadakan perhitungan. Nah perhitungan di sini siapa yang akan menjadikan saksi? Malaikat rakib dan malaikat atid yang mencatat amal kebajikan di sebelah kanan dan sebelah kiri. Beliau yang punya buku catatan manusia semuanya. Ya, begitu sudah dihisab, apa yang terjadi? Lihat surat Al-Qari'ah. Fa amman saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah wa amman khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Barang siapa amal kebajikannya lebih berat, dia akan menempati satir radiyah, tempatnya kebahagiaan, jannah, surga. Wa amman khaffat mawazinuhu, barang siapa amal kebajikan timbangannya lebih ringan, tempatnya hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, apakah hawiyah itu? Narun hawiyah,
neraka yang apinya menyala-menyala. Auzubillahi min dzalik. Amal kebajikannya ringan, masuknya neraka. Termasuk malaikat rakib memberikan buku catatan amalnya apabila dia menerima buku amalnya dengan tangan kiri, tanda-tanda dia masuk neraka. Dan apabila dia menerima amal kebajikan bukunya itu dengan tangan kanan, insya Allah dia tempatnya satir rodiyah. Allah. Ya. Jadi kita di yaumil hisab. Setelah itu baru yaumuddin. Ya. Yas'alunaha yaumuddin. Kata Allah, masuklah kamu ke dalam hari pembalasan. Hari pembalasan itu dia masuk ke surga. Ada 8 pintu di sana. Ya. Pintu pertama, pintu surganya namanya Ar-Rayyan. Itu bagi khusus orang-orang yang rajin berpuasa. Mari Bapak Ibu, jangan lupa Senin Kemis. Ya. Kemudian yang kedua, ada namanya pintu Ad-Duha. Itu pintu surga dan seterusnya itu kalau orang yang rajin sholat duha dan seterusnya ya. Ada 8 pintu. Yaumuddin sudah kita mendapatkan pembalasan khalidina fiha. Di sana kita kekal di dalam. Lalu ada pertanyaan ibu-ibu, Pak, kalau kita di akhir nanti masuk surga, apakah kita bisa bertemu dengan orang-orang istri, anak-anak? Jaminan Allah dan Al-Quran akan dipertemukan bagi orang-orang alladzina yu'minun, yaitu orang-orang yang beriman. Jadi kalau istrinya beriman, anak-anaknya beriman, Allah janji dipertemukan di Firdausya Allah, di surganya nanti. Allahu Akbar. Saya kira Bapak, Pak Musanif, Pak Dadi, Pak Joko, punten, ini saya bukan Ustadz, saya juga sama pensiunan nih, hampunten, bila ada kesalahannya ini aja dulu. Nanti kalau ada diskusi, kalau saya tidak bisa menjawab, tolong dibantu juga untuk memberikan jawabannya. Mohon maaf sekali lagi. Usikum wa nafsi bittaqullah wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak Ustadz Lili yang telah menyampaikan pencerahannya. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin.